Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dengan program musik Ngobrol Seru dan Asik. Bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta ditemani saya Fikria, dan hari ini dalam program musik kita akan bersama-sama mengenal tentang trauma, istilah Post Trauma Syndrome Disorder atau PTSD dan kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Obrolan kita hari ini tentunya akan sangat menarik. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini, sahabat, silakan mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 08777165162 di nomor 08777165162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalaman kepada kami. Oke, sahabat Bareta, mengawali program musik kita hari ini, kita mau perkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Silakan, boleh nih untuk memperkenalkan diri, nama, tugas, dan sehari-hari di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benny. Di sini saya seorang psikolog, tugas sehari-hari sebagai konselor adiksi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Oke, baik Pak Benny, sebagai psikolog di Balai Rehab ya Pak Ben. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini untuk sharing pengetahuan, pengalaman bersama sahabat Bareta semua. Untuk kita memulai kegiatan hari ini ya Pak Ben ya, sebelum kita masuk kepada kaitannya PTSD dengan adiksi narkoba nih, boleh kali ya Pak Ben dijelaskan secara umum apa sih trauma psikologis dan PTSD itu sendiri kepada sahabat Bareta Pak Ben? Baik, terima kasih. Terkait dengan trauma psikologis sendiri merupakan respon emosional dan mental terhadap peristiwa yang sangat menyakitkan dan mengancam di masa lampau seperti kecelakaan, kekerasan, atau bencana. Jika respon ini berkelanjutan, berlangsung lama, dalam jangka panjang dan mengganggu kehidupan sehari-hari, ini akan bisa berkembang menjadi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Oke, baik, berarti sebenarnya itu tuh bertahap ya Pak Ben ya, betul. Jadi awalnya dari respon emosionalnya, dari mentalnya, ketika itu berkepanjangan, tidak diobati mungkin gitu ya Pak Ben ya, akhirnya menjadi PTSD. Ya, kan berkembang lagi. Kalau PTSD berkembang bertahun-tahun, itu akan menjadi gangguan kepribadian berlangsung lama setelah kejadian katastrofik atau di WPDGJ itu akan diapucis dengan F62. Kalau sekarang kan PTSD F53. Tapi kalau sudah berlangsung bertahun-tahun dari itu ulang, itu akan malah gangguan beban kepribadian. Oke, baik, berarti ketika itu tidak ditangani itu bukan hanya sampai ke PTSD saja tapi bisa lebih jauh lagi gitu ya Pak Ben ya. Oke, baik. Nah Pak Ben, kenapa sih seseorang yang mengalami trauma gitu ya Pak Ben, dia tuh lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Ya, terima kasih. Jadi orang-orang dengan pengalaman trauma di asrama mereka kan menjadi individu yang menutup diri, mengisolasi, sehingga terkadang mereka tidak mampu bercerita atau percaya lagi kepada orang. Nah, mereka coping mekanismenya melalui penggunaan narkoba gitu ya. Seorang dengan trauma menggunakan narkoba itu ya untuk menenangkan emosi ya yang tidak menyenangkan, sehingga
ingatan-ingatan masa lalunya itu bisa terlupakan. Padahal itu semu saja kalau pakai narkoba. Ini masalahnya masih tetap ada kan seperti itu. Jadi itu penyebabnya mereka kadang menggunakan narkoba itu pengalihan. Oke, baik. Berarti sebenarnya kalau yang kita tangkap dari penjelasan Pak Ben tadi, itu lebih ke mekanisme coping individunya sendiri ya Pak Ben ya. Dengan dia menutup dirinya, dia trust issue dengan orang, akhirnya dia pelariannya copingnya itu ke penggunaan gitu ya Pak Ben ya. Oke. Nah, lalu Pak Ben, bagaimana sih cara kita membedakan gejala PTSD dengan gejala adiksi yang tumpang tindih gitu Pak Ben? Sebenarnya PTSD dan gejala adiksi berbeda ya, namun ada beberapa yang beririsan. Misalnya pada individu dengan penyalahgunaan narkoba dan PTSD itu sama-sama misalnya dari orang, misalnya terus isolasi diri dan sebagainya. Kemudian untuk itu ada juga misalnya mereka cemasan, paranoid dan sebagainya, itu juga timbul di baik pecandu maupun PTSD. Namun untuk bisa menegakkan diagnosis ya perlu observasi dan pemeriksaan oleh profesional lebih dalam ya, karena nanti di situ akan dilihat bagaimana riwayat traumanya ya, kemudian menganalisis gejala tersebut muncul sudah berapa lama nih trauma tersebut ya, jadi apa masuk PTSD atau menang Gejala adiksi. adiksi. Berarti kan sebenarnya berbeda ya antara PTSD dan gejala adiksi ini. Ya, tapi memang ada gejala yang ini gitu. Jadi kalau adiksi nggak ada traumanya itu memang adiksi. Jadi kalau diruntut atau hasil pemeriksaan ada riwayat trauma, mungkin bisa terjadi PTSD. Berarti sebenarnya dia berbeda, tetapi gejala-gejalanya tuh ada yang mirip-mirip gitu ya Pak Ben ya. Hanya yang digarisbawahi ketika memang dia punya trauma, itu bisa kemungkinan itu dia PTSD. Tapi kalau misalnya pelariannya atau narkoba. Iya baik. Tapi kalau misalnya memang dia nggak ada trauma, ya itu lebih condong ke murni gejala adiksi gitu ya Pak. Oke baik. Lalu selanjutnya nih Pak Ben sebagai seorang psikolog nih, menurut Pak Beni sendiri, mana sih yang harus ditangani terlebih dahulu? Apakah traumanya atau adiksinya? Jadi ketika seseorang ini dia punya trauma sekaligus dia larinya itu ke narkoba, gitu, jadi adiksi gitu ya nih Pak Ben. Nah, mana sih yang harus ditangani terlebih dahulu? Apakah traumanya ataukah adiksinya ditangani secara satu persatu atau memang bisa dilakukan secara beriringan bersamaan gitu Pak Ben? Nah, kalau terjadi itu bersamaan, nah, akhirnya bisa dilakukan secara paralel ya, bersamaan. Jadi bisa terpadu, kita tanganin narkobanya, kita tanganin juga FSD-nya ya. Karena ketika kita menangani adiksi dan traumanya tidak ditangani, padahal itu pemicunya atau pencetusnya, ya potensi besar untuk kambuh itu besar ya. Makanya ketika yang bersangkutan ternyata dua-duanya ada PTSD, ada adiksi, ya bersamaan. Berarti ketika ada seseorang yang memang dua-duanya nih, itu memang cara pengobatannya itu secara beriringan dia bersama-sama ya Pak Ben ya. Karena memang ketika kita menangani guna narkoba, kita akan menggali pemicu utamanya, intinya apa yang harus digali, jadi sehingga akan bisa selesai. Baik. Untuk selanjutnya nih Pak Ben, apa saja sih jenis terapi yang efektif untuk menangani trauma atau PTSD pada klien yang menjalani rehab? Jadi buat teman-teman klien yang rehab nih, nah terapinya apa sih yang efektif untuk menangani trauma atau PTSD itu sendiri? Ada beberapa ya metode terapi yang bisa untuk menangani PTSD. Satunya misalnya ada CBT atau terapi
ya cognitive behavior ya, perilaku, kemudian yang terbaru ada terapi DBT ya, dialectical behavior therapy ya. Nah, ini hasil tesisnya dari Universitas Muhammadiyah Malang itu efektif juga untuk menangani PTSD pada napi perempuan, sudah dicoba. Kemudian ada juga mindfulness itu bisa, kemudian ada EMDR ya, eye movement desensitization, ada processing terapi lah untuk memproses bagaimana kenaman trauma melalui gerakan-gerakan mata. Di situ juga hasil penelitian cukup efektif untuk mengatasi SD. Lagi kelompok ya, terapi ya. Jadi apa namanya, orang-orang yang sama mengalami PTSD dikumpulkan terapi bersama atau disebut dukungan sebaya ya. Jadi di sini saling menguatkan, sharing dan sebagainya. Berarti memang terapinya banyak ya Pak Ben ya. Nah, Untuk Pak Benny sendiri nih, Pak Ben kan sudah cukup lama ya Pak Ben sebagai psikolog di Balai Tani. Pernah nggak Pak Ben menangani klien yang dengan kasus PTSD? Ketika memang Pak Ben pernah mendapatkan klien itu sendiri, terapi apa yang Pak Ben berikan pada klien itu Pak Ben? selama saya di Pahetal, kebetulan saya menangani pernah, tapi kalau ini sudah pernah lama saya arah ke ini ya, now dua perubahan perilaku. Karena sudah lama PTSD merah, jadi yang bersangkutan itu diajar sama orang tuanya waktu kecil, jadi trauma sampai besar, akhirnya mungkin ada perasaan dendam dan sebagainya. Semenjak SMP yang bersangkutan menggunakan narkoba, kemudian yang bersangkutan rehab keluar ke NN lan sampai 3 kali rehab nggak sembuh. Tidak kebanyakan ya, jadi ketika sudah 6 bulan direhab, pulang baru sekali ketemu orang benar pakai lagi ayahnya ya. Kemudian dikirim lagi ke tempat rehab itu ya. Jadi di rumah itu nggak pernah lama, dalam waktu 2 tahun itu terakhir ya. Jadi 6 bulan direhab, pulang ke rumah sehari ketemu ayah, keluar pakai lagi. Bahkan sampai pernah kelahi, sampai pakai kaca dan sebagainya, mau bujukan gitu ya. Akhirnya setelah 3 kali dikirimlah ke ini, ke Palembang ya. Kemudian 3 kali, ternyata baru ketemu pencetusnya di sini. Oh, ternyata dia Dari kecil itu ada trauma itu, jadi sangat benci sama orang tua ayahnya. Bahkan ketika sampai perpisahan juga nggak mau melihat. Awalnya nggak mau bertemu, tapi saya pujuk untuk bisa, karena perpisahan itu kan harus ketemu, langsung ketemu. Itu pun nggak ada kata yang luar aja, sudah langsung bisa. Nah, kita gali informasi, orang tuanya kita edukasi juga, travel, menyadari dan sebagainya. Ya, sering ikut FSG juga, kita temukan family dialog dan sebagainya. Hanya mulai cairlah suasana mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka nggak menghubungi untuk kembali ke sini, dan hasil pemantauan juga. Jadi apakah ada website ada ini itu cukup berhasil dalam jalankan terapi. berarti pendekatan juga ya Pak Ben ya. Oke, baik. Sahabat Baleta, sebelum kita melanjutkan diskusi, kami tetap membuka ruang diskusi bersama sahabat Baleta yang ingin bertanya dengan narasumber kami. Silakan hubungi kami melalui nomor 087777165162 atau melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Pada jeda ini juga dapat oke, Pak Ben, ini sudah ada
beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Yang pertama dari Surya Hendriawan dari Nunukan. Oke. Hai Pak Surya dari Nunukan. Beliau bertanya, bagaimana sih peran keluarga dalam mencegah penderita PTSD jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba? Oke, gimana nih Pak Ben? Peran keluarganya sendiri gitu. Peran Pak Ben. keluarga sendiri terkait dengan PTSD ya, diharapkan ini keluarga bisa jadi ini pendengar yang baik ya, karena orang PTSD itu ya rata-rata dia menutup diri, kurang percaya dan apa namanya ya, dia tidak terbuka. Dan ketika keluarga ada yang oh, mengidap PTSD, diharapkan keluarga ya jangan serta-merta memaksa orang PTSD untuk bercerita ke orang yang jadilah pendengar yang baik. Kemudian keluarga harus mencari tahu terkait dengan PTSD secara lengkap, bukan info-info, jadi biar mereka paham bagaimana cara menangani. Karena penyakit PTSD kan yang sering dipaksa disuruh itu mereka. Oke, berarti karena keluarga ini termasuk orang paling dekat ya Pak Ben, berarti yang tadi saya bisa tangkap itu yang pertama menjadi orang paling dekatnya menjadi pendengar gitu ya Pak Ben ya, untuk bisa menggali nih gitu ya. Nah, pertanyaannya nih Pak Ben, kan tidak semua orang ini tahu gitu tentang apakah orang terdekatnya ini mengidap PTSD atau tidak. Nah, boleh nggak nih Pak Ben kasih tahu terutama ke Pak Surya Hendriawan nih, apa sih gejala yang paling signifikan gitu, yang paling, oh ini udah mengarah ke PTSD nih gitu, jadi biar si keluarganya lebih aware gitu Pak Ben. Apa sih gejalanya gitu Pak Ben, biar supaya keluarganya lebih aware? Nah, terima kasih. Jadi gejala-gejala yang biasa muncul dari orang dengan gangguan PTSD ini biasanya adalah ini mimpi buruk, sudah mulai biasanya ceria dan murung, isolasi diri, menyendiri, cerita dan sebagainya, lain sebagainya. Itu biasanya berlangsung ketika agak lama ya, ketika ada pengalaman traumatik sudah sampai 6 bulan, 7 bulan. Jadi itu ya, jadi perlu diwaspadai ketika kita misalnya tiba-tiba anak kita atau keluarga kita yang awalnya misalnya ceria, juga cerita, juga komunikasi, tiba-tiba dia mulai Buruk gitu. murung, Iya. diam, tiba-tiba nangis sendiri dan sebagainya, mimpi buruk tengah malam tiba-tiba, itu harus kita. Sudah mulai harus waspada tiap hari. Nah, kalau mereka tidak mau bercerita ya silakan nanti ke profesional atau yang mereka cerita ke orang yang dipercaya, ya dari orang yang dipercaya. Kalau kita paksa untuk cerita itu akan nanti Malah berbalik gitu ya, malah. Oke, baik. Berarti kalau misalnya sudah ada perubahan sikap gitu ya Pak Ben ya, ketika seseorang yang biasanya ceria sudah mulai pendiam nih, terus menutup diri gitu ya Pak Ben, lebih menyendiri, sahabat Baneta sudah mulai harus waspada gitu ya Pak Ben ya, lebih aware, apalagi ketika ini berlanjut berkepanjangan gitu nih ya Pak Ben. Ketika memang sudah tidak bisa menangani sendiri, mungkin bisa dibawa ke profesionalnya ya Pak Ben. Baik, terima kasih kepada Pak Surya Hendriawan. Semoga jawabannya memuaskan dan dapat membantu ya Pak Surya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Ben, dari Farah Astinawati dari Kendari. Jauh nih Pak Ben. Bagaimana lingkungan sosial mendukung atau memperburuk kondisi PTSD dan kecanduan zat? Gimana sih lingkungan sosial ini bisa dikatakan dia mendukung atau memperburuk kondisi PTSD ini dan kecanduan zat yang gitu Pak Ben? ya, terima kasih untuk lingkungan sosial yang mendukung ya itu sangat stigma, tidak apa namanya,
tidak menghakimi. Jadi untuk mendukung hal tersebut, ya, keluarga Katolik Romawi support ketika ada orang-orang misalnya kan, tapi kita harus memahami itu. Kalau yang lingkungan kritik, Yang memperburuk Pak Ben. yang memperburuk itu yang menstigma, bahkan mulai memarahkan, menurut dan sebagainya, padahal yang bersangkutan misalnya belum mau terbuka, maksa terbuka dan sebagainya, itu nanti stigma dan sebagainya. Itu tidak ada yang PTS di lingkungan kita, ya kita harus supportif ya, beri dukungan, beri kesabaran bukan hanya sabar dari yang menderita, tapi sabar dari yang lingkungannya, jangan memaksakan cerita. Jadi untuk Mbak Farah ya, yang di Kendari jauh di sana, ketika bagaimana sih lingkungan sosialnya mendukung atau memperburuk? Nah, kalau misalnya mendukung nih support gitu ya, Pak Ben, ya, jangan sampai memberikan stigma negatif gitu ya, karena ketika kita memberikan stigma negatif atau memaksa, ini malah jadi memperburuk gitu ya, Pak Ben ya. Perlu pahami pemicunya apa, terus ciptakan lingkungan yang aman, suportif, kondusif, nyaman bagi penderita, dan mereka juga nyaman juga menjalani hari-hari mereka. Oke Pak Ben, untuk pertanyaan ketiga nih Pak Ben, wah ramai sekali ya Pak Ben nih kayaknya temanya seru ya. Untuk yang ketiga nih jauh juga nih Pak Ben dari Badung, Bali Pak Ben. Bali nih atas nama Ketut Wiryadi. Beli Ketut nih, pertanyaannya nih Pak Ben. Menurut pengalaman narasumber, sejauh mana narkoba digunakan sebagai bentuk coping mekanisme oleh penderita PTSD, dan bagaimana tempat rehabilitasi seperti yang ada di Samarinda menangani penderita narkoba dan sekaligus yang mengalami PTSD. Nah, mungkin tadi sedikit nyambung sama cerita pengalaman yang tadi ya Pak Ben. Terima kasih Beli yang tadi sudah Beli itu. Nah, jadi apa tadi? Menurut pengalaman narasumber nih, menurut pengalaman Pak Ben, sejauh mana narkoba digunakan sebagai bentuk mekanisme coping oleh penderita PTSD, Pak Ben? Jadi sejauh mana sih mekanisme coping penggunaan narkoba ini sebagai mekanisme copingnya yang penderita PTSD gitu, Pak Ben? Ya, ketika para penderita PTSD tidak menemukan tempat bercerita yang aman, yang bisa dipercaya di lingkungan baik keluarga maupun pertemanan, ya mereka larinya ke narkoba. Dan beberapa kasus terjadi memang ada penderita yang PTSD dan melanjutkan untuk ke narkoba, khususnya misalnya pada korban perkosaan. Jadi mereka di satu sisi mau bercerita aib, ya. Di sisi lain mereka menderita itu, Karena mau memendam, mau cerita ke siapa, tidak ada yang bisa. Keluarga pun pasti takut mereka diajak cerita, misalnya takut nggak dipercaya atau bahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya misalnya keluarga marah akan membunuh jambangan dan sebagainya. Itu kan itu yang bikin mereka jadi lari ke narkoba. Untung saja mereka nggak lari misalnya ke gejala-gejala Stockholm ya, sindrom ya, bagaimana yang korban malah melindungi pelakunya karena merasa kasihan iba dan takut ancaman, mereka aja lari ke narkoba. Nah itu yang berapa terjadi di kami yang pernah kami kanani. Berarti sejauh itu ya Pak Bernya, ketika seseorang penderita PTSD, dia tidak punya tempat untuk bercerita, tempat amannya, dia mekanisme coping dia untuk lari ke pelariannya ke narkoba kemungkinan besar ya Pak. Ya, juga dalam hal ini ya, itu lebih ke lagi anak-anak mereka, lebih memahami keluarga mereka,
sering bercerita, sering ngobrol, sehingga ketika ada gejala-gejala yang patut dicurigai, misalnya ada perubahan perilaku dari salah satu anggota keluarga, sudah warning sistemnya sudah jalan di keluarga. Oh si ini kok sekarang jadi di dalam kamar terus, sering murung, matanya sembah kalau keluar kamar, tapi nggak mau cerita apa-apa, ya kan gitu. Jadi ya keluarga mulai harus aware sehingga uh, merasa diperhatikan, nggak lari ke narkoba. Karena nanti, keluarga ada yang peduli, ya, cuek, ya sudahlah, saya narkoba saja, ya selesai. Padahal itu nggak menyelesaikan masalah, sesaat dan bahkan menambah masalah. Nah, ini terus Pak Ben, bagaimana sih tempat rehabilitasi seperti yang ada di Samarinda, Bareka ini ya Pak Ben, menangani penderita narkoba dan sekaligus yang mengalami PTSD? Yang tadi itu lagi Pak Ben. Ya. Bagaimana sih Bareka menangani korban penyalahguna narkoba yang bersamaan dengan PTSD juga gitu Pak Ben? Kebetulan di sini kan penanganan penyalahgunaan narkoba komprehensif, hanya lintas profesi. Ya. Jadi ketika awal-awal mereka masuk sudah di asesmen baik oleh dokter, perawat, bahkan oleh psikolog. Jadi dari psikolog itu nanti hasil tes asesmen psikologi itu bisa dilihat ada indikasi gejala-gejala atau hasil pemeriksaan yang mengarahkan yang bersangkutan itu ada trauma dan sebagainya, bisa dilihat dari situ. Atau ketika memang dari asesmen awal yang bersangkutan sudah percaya dengan konselor dan akhirnya terbuka, itu nanti akan kolaborasi melalui CC, akan dibahas itu tes conference, masing-masing terapis akan membahas di situ. Jadi rencana terapi, rencana rawatan yang akan diberikan komprehensif menyatu, ya. Bukan hanya dengan keluarganya, dengan kliennya, tapi keluarga pun akan diberikan. Iya, karena apa? Rehabilitasi di Bareta kan 3 sampai 6 bulan saja. Selebihnya akan kembali ke keluarga. Jadi mau nggak mau keluarga juga harus mampu untuk menangani keluarganya yang sudah selesai menjalani rehabilitasi, terapi juga, karena kadang yang sakit bukan hanya klien tapi keluarga pun ikut. Ada yang sakit juga untuk menghadapi penyalahguna pun yang Berarti kerjasama semua pihak ya Pak Ben ya, supaya nanti setelah selesai dari Bareta ikut tetap di luar di keluarga tertangani ya Pak Ben. Oke baik Pak Ben. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Ben. Oh ya, semoga pertanyaan tadi dari Beli Ketut terjawab ya, Diri. Terima kasih sudah mendengarkan jauh-jauh dari Bali. Untuk selanjutnya nih Pak Ben, dari penjelasan Pak Beni tadi mengenai PTSD ini, tentunya kan perlu kerjasama ya Pak Ben antara terapis dalam hal ini, psikolog dengan klien. Misalnya keterbukaan dalam sesi. Nah, bagaimana nih Pak Ben mengidentifikasi trauma pada klien yang sulit terbuka? Nah, yang tadi Pak Ben jelaskan, kan di awal itu di asesmennya, yang namanya psikolog. Kan tidak semua klien nih terbuka, langsung terbuka. Kebanyakan kan tertutup ya Pak Ben ya, apalagi baru ketemu, belum ada rasa percaya, saling trust gitu. Nah, gimana sih caranya Kak Ben mengidentifikasi trauma pada klien yang sulit untuk terbuka gitu Pak Ben, klien-klien yang tertutup ini gimana nih Pak Ben? itulah pentingnya apa namanya teknik-teknik dalam menjalin rapport, ya. Jadi biar di awal itu klien sudah trust kepada terapis. Kemudian pentingnya juga menggunakan instrumen-instrumen yang bersifat apa namanya psikologis, ya, psikologis yang bisa mendeteksi misalnya dari hasil grafis, dari hasil psikologi itu nanti dianalisis. Kemudian dari keluarga juga bakal penting informasi-informasi itu, makanya di sini juga ada asesmen keluarga di sini. Jadi kita juga menggali informasi dari keluarga. Jadi informasi-informasi yang terjadi, yang didapat akan disatu padukan, jadi akan menjadi informasi yang utuh untuk menangani klien ini. Oke, berarti kalau tadi yang saya tangkap itu
Berarti bukan hanya sekedar tanya jawab ya Pak Ben, ada tes-tes psikologi sendiri yang dapat membantu ya Pak Ben. Terus ada data juga yang didapat dari keluarga untuk membantu. Oke. Walaupun kunci utamanya tetap harus membangun bina trust ya Pak Ben dengan kliennya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah Pak Denny pernah mendapatkan kasus nyata di Balai Rehab Tanah Merah? Tadi kan sudah Pak Ben jelaskan, pernah ya Pak Ben yang tadi dijelaskan yang trauma dengan keluarga. Nah, untuk pertanyaannya, apa sih tantangan terbesarnya Pak Ben dalam menangani kasus PTSD ini sendiri? Pada klien-klien PTSD itu biasanya tantangan terbesarnya terjadi yaitu ketika klien-klien dikali informasinya. Jadi ketika ada trigger atau stimulus yang menyebabkan dia mengingat pengalaman traumatiknya itu akan berhenti nangis di situ. Jadi tidak akan bisa dari lagi, kan harus sabar lagi, Oke. dikali lagi dan sebagainya. Kemudian tantangan lagi juga lain-lain tersebut ya, ketika faktor pemicunya atau pencetusnya masih ada di lingkungannya, nanti setelah keluar ya kemungkinan kembali kambuhnya tinggi. Makanya keluarga, klien, dan terapis itu harus satu persatu memahami tuh faktor pemicunya apa, inti masalahnya apa, sehingga ketika keluar yang bersangkutan tidak ketemu lagi dengan traumanya itu. Ya, berarti memang harus kerjasama ya Pak Ben. Tantangan terbesarnya sendiri ketika kita mengasesmen, kita menggali, merecall, dia akan Nah, teringat lagi ya Pak Ben. Oke. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan ini Pak Ben, ya. sudah ada pertanyaan lagi nih Pak Ben yang masuk dari Bapak Zailani Hidayat Pak Ben. Dari Papa nih. Oh, kalau Pak Ben. Dari Bapak, pertanyaannya, saya adalah salah seorang konselor yang memberikan layanan perawatan rehab juga, tetapi di swasta. Saya mau bertanya ke narasumber, apakah terapi kognitif perilaku atau CBT yang biasa dipakai oleh tempat rehab bisa efektif juga dalam menangani kasus PTSD dengan komorbid penyalahgunaan zat? Nah, itu Pak Ben. Apakah terapi kognitif perilaku CBT ini bisa dipakai oleh bisa efektif nggak nih Pak Den untuk menangani kasus PTSD yang komorbid dan penyalahgunaan zat Pak Den? Ya, terima kasih. Nah, disebutkan bahwa salah satu terapi yang efektif untuk mengobati PTSD ya dengan CBT itu ya. Ketika kita sedang menguasai teknik CBT itu kan bisa digunakan juga untuk menangani PTSD itu. Kita bisa mengubah di situ belief sistemnya yang keliru dan sebagainya untuk menjadi sesuai dengan apa yang ada normal. Jadi bisa ditangani CBT. Oke, berarti kepada Bapak Zailani Hidayat untuk jawabannya, CBT ini memang efektif ya Pak Den, karena memang CBT ini merupakan salah satu terapi yang diberikan untuk menangani kasus PTSD sendiri ya Pak Ben. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Ben, masih ada dari Bapak Gilang Eka Maheswara dari Samarinda. Oke, sahabat Bareta dari Samarinda nih. Pertanyaannya, saya punya keluarga yang punya riwayat penggunaan narkoba dan memiliki riwayat penggunaan karena trauma yang dia alami, Pak Ben, yaitu perceraian orang tuanya. Saya mau bertanya, apakah saudara saya ini punya potensi kambuh lebih besar lagi menggunakan narkoba yang lebih parah karena dia juga adalah seorang penderita PTSD, Pak Ben? ya, terima kasih. Nah, jadi ini yang bersangkutan saya tadi Dari Bapak Gilang, Pak Ben. Dia yang punya itu keluarga. menegakkan diagnosis PTSD itu dari mana? Karena nggak serta-merta kejadian menyebabkan PTSD atau lain-lain. Jadi harus
benar-benar penegakan diagnosis PTSD oleh profesional, ya, psikiater atau psikolog. Tapi dari pertanyaan itu yang ingin saya garis bawahi ya, ketika faktor pemicu atau pencetusnya masih belum terselesaikan, misalnya, ya kemungkinan untuk kambuhnya ada ya. Jadi sehingga sebenarnya harusnya ya dikonsultasikan dengan profesional bagaimana penggunaan narkobanya, penyebabnya apa. Kalau memang sudah ada perceraian keluarga ya bisa nanti family dialog dengan keluarga, karena mungkin kan anak ini diam-diam saja ketika keluarga bisa misalnya Memendam. padahal dia ada 7 pisah kan. Orang tua kan nggak tahu juga kenapa anak jadi seperti ini kan itu. Jadi selayaknya ada profesional yang bisa mendampingi itu. Oke, Pak Gilang, berarti jawabannya kemungkinan untuk kambuh itu ada ketika memang dia ada trauma itu ya, Mbak Ben. Jadi selain fokus untuk mengobati penggunaannya, bisa dibantu dengan diiringi traumanya juga ya, Pak Ben, dengan profesional tersendiri itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak Ben. Dukungan keluarga tentunya menjadi hal yang penting dalam pemulihan, terutama untuk klien yang memiliki trauma. Nah, boleh nggak nih Pak Ben sharing bagaimana peran keluarga dalam mendukung pemulihan ganda ini? Pulih dari trauma dan pulih dari adiksi narkoba itu sendiri. Sharing pengalaman gitu lah. Animasi yang pernah baik pada pengguna narkoba maupun pada penyintas PTSD itu sama-sama keluarga memegang peranan yang penting untuk sial ya, mana untuk mensupport mereka ya, kemudian bagaimana untuk mendukung atau menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari stigma. Itu peran keluarga itu Penting banget. sangat penting. Jadi makanya keluarga harus yang memahami ya. Makanya ketika di sini bukan hanya kliennya yang kita tangani atau olah ya, jadi keluarga pun kita fasilitasi melalui family support group. Itu Jadi, penting ada. iya, jadi mereka diberi pengetahuan terkait dengan apa penyakit komorbid misalnya ikutan yang terjadi ketika klien yang di sini menggunakan narkoba ya, salah satunya PTSD itu ya, nanti keluarga kan diedukasi keluarga juga untuk menggali informasi terkait dengan PTSD sehingga klien yang sudah selesai di sana di rumah akan merasa aman, nyaman dan bebas dari stigma, sehingga mereka merasa support untuk pulih dari narkoba maupun PTSD yang mereka. Berarti peran keluarga ini dalam mendukung sangat besar ya, Pak Ben. Besar. Maka dari itu, sahabat kita perlu diketahui bahwa untuk klien yang menjalani rehab di Bareta ini, selain kliennya, keluarga juga ikut terlibat ya, Pak Ben. Diberikan materi juga biar ya Pak Ben didampingi. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak Ben, untuk klien yang sudah selesai rehab nih dan sedang dalam masa pemulihan, bagaimana mereka bisa mencegah kekambuhan yang dipicu oleh trauma. Nah, itu lagi Pak Ben. Ketika klien yang rehab dengan trauma, nah ketika dia pulang, tetapi katakanlah traumanya ini masih tersisa gitu Pak Ben, walaupun tidak sepenuhnya gitu ya Pak Ben ya. Nah, bagaimana sih mereka ini bisa mencegah kekambuhannya yang dipicu oleh trauma itu sendiri Pak Ben? Ya. Untuk klien-klien yang sudah selesai menjalani rehabilitasi, selama rehabilitasi 3-6 bulan kan mereka diberikan edukasi ya, bagaimana manajemen kekambuhan, kelompok KKT, ada kelompok tematik, ada konseling, ada berbagai macam kegiatan yang di sini. Nah, kemudian teknik-teknik coping yang diajarkan, konselor, psikolog maupun terapis yang lain, ya silakan diaplikasikan ketika sudah selesai, sehingga yang bersangkutan
bisa memanage ketika menghadapi situasi misalnya yang memicu pertambuhan seperti itu. Kemudian mereka juga ada harapan untuk bisa gabung dalam grup-grup ya, karena ketika selesai menjalani rehabilitasi kita akan meminta mereka untuk melaporkan diri ke BNN provinsi atau BNN kota. Di sana ada kelompok pasca rehabilitasi ya. Nah, di sana juga akan tetap dipantau dan diberikan edukasi oleh BNN maupun BNSK ya. Mereka harus ikut dalam kelompok itu misalnya, kemudian ikut grup-grup olahraga yang aman yang membuat mereka healthy atau jangan sampai kembali ke teman-teman lama ya. Kembali ke teman-teman lama, tahu lagi dan akhirnya ada stimulus yang memicu mereka. Kamu ya, kamu. Berarti ini dari Bareta sendiri itu sudah membekali ya Pak. Selain itu ketika dia sudah selesai rehab itu tetap ada pemantauan ya Pak Ben. Oke, baik. Sebelum kita akhiri nih Pak Ben, pertanyaan terakhir. Apa sih pesan yang mau Pak Benny sampaikan untuk para penyintas trauma yang saat ini dalam proses pemulihan dan juga bagi keluarga? Atau mungkin juga pesan bagi sahabat Bareta yang mungkin saat ini mengalami trauma dan masih berada dalam lingkungan trauma dan adiksi narkoba, Pak Ben. Pesan dari Pak Benny sendiri. Terima kasih. Pemulihan itu mungkin bukan sebuah hal yang mustahil ya, walaupun pemulihan itu terjadi seperti itu, tapi jika kita bisa sendiri itu enggak mustahil. Kita mampu itu ya. Narkoba itu bukan solusi untuk menyelesaikan trauma kalian ya. Jadi silakan untuk bisa menghubungi profesional yang tepat sehingga dengan penanganan yang tepat, dukungan yang kuat, seseorang bisa akan memutus lingkaran trauma dan adiksinya untuk membangun kehidupan yang lebih baik, aktif, produktif ya, sebagainya. Pesan bagi sahabat Bareta yang untuk saat ini mengalami trauma dan masih berada dalam lingkaran yang trauma dan adiksi narkoba, segera ambil keputusan. Ini kami ya Bareta sebagai tenaga profesional yang tentunya dapat membantu sahabat Bareta untuk pulih dan trauma dari adiksi dan narkoba ini. Ya. Jangan ragu mendatangi profesional untuk mengatasi masalah yang ada sehingga akar-akarnya masalah bisa selesai. Oke, terima kasih Pak Dian. Berarti untuk PTSD sendiri ini sebenarnya pertama bisa kita tangani ya Pak Ben, apalagi kita sudah tahu gejalanya di awal, jangan sampai kepanjangan. Lalu ketika itu sudah muncul, pesan dari Pak Benny tadi bahwa narkoba itu bukan solusinya, pemulihan itu juga tidak mustahil ya Pak Ben ketika seseorang itu ingin untuk berubah gitu ya Pak Ben. Oke Pak Benny, terima kasih atas pengetahuan dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Baik sahabat Bareta, itu dia tadi diskusi yang sangat menarik tentang Post Trauma Syndrome Disorder atau PTSD dan kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Kita telah belajar bahwa penyalahgunaan narkoba bukanlah sekedar masalah perilaku, melainkan seringkali merupakan respon terhadap luka batin yang tak terlihat. Kita juga memahami bahwa pemulihan sejati harus menyentuh akar masalahnya. Dan itulah mengapa penanganan trauma menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Dengan pendekatan yang terpadu, kita dapat memutus lingkungan setan trauma dan adiksi dan membantu seseorang membangun kehidupan yang bebas dan bermakna. Untuk seluruh masyarakat, kami ingin menyampaikan pesan penting, rehabilitasi itu gratis, mudah, dan berkualitas. Jangan biarkan stigma atau kekuatan menghalangi langkah menuju pemulihan. Kami, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, siap menjadi jembatan bagi setiap individu yang ingin pulih. Percayalah, pemulihan adalah hal yang mungkin untuk semua orang. Kami berharap obrolan ini dapat memberikan pemahaman dan keyakinan kepada sahabat Bareta semua. Jangan ragu untuk mendapatkan bantuan kami.
sahabat Bareta bisa dapat mendapatkan informasi lebih lanjut dan mengakses layanan kami secara mudah melalui www.radiobareta.com, di mana semua layanan kami telah terintegrasi dalam satu platform. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan Ibu Kota Negara Nusantara. Jangan ragu, segera ke Bareta. Demikian program musik Ngobrol Seru dan Asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn, Rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Demikianlah program musik hari ini dari Studio Utama Radio Bareta. Saya Fikria beserta narasumber kita, Pak Bedi Abu Khaled Tatara, MH MC Psikolog, serta tim teknis yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar sahabat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.